Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan hasil pemeriksaan pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan OTT di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ada 4 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Labuhan Batu Erik Atra dari Tonga menjadi salah satu pihak yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara ini. 3 pihak lainnya yakni anggota DPRD Rudi Syahputra Tonga dan 2 pihak swasta Effendi Syahputra serta Fazar Syahputra. Mereka semua terlibat dalam kasus dugaan pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhan Batu. KPK sejatinya menangkap 10 orang dalam operasi senyap kemarin. Sisanya dilepas karena dinilai tidak memiliki keterkaitan. Penetapan tersangka itu didasari temuan bukti yang diulik penyidik usai penangkapan dilakukan. KPK memastikan status hukum itu diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15% dari besaran anggaran proyek. Untuk 2 proyek di Dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu saudara FS dan saudara ES. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari 1,7 miliar. Sebelumnya, Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara, Erik Atrada Aritonga tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi. Kedatangan Erik di gedung KPK terkait OTT yang menyeret dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuhan Batu, KPK menangkap 10 orang yang terdiri dari pejabat Pemkab hingga pihak swasta. Tim Liputan Kompas TV. Kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga juru kamera Muhammad Jamzuri di gedung KPK Jakarta yang akan memberikan informasi pasca ditetapkannya 4 tersangka dugaan kasus pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selamat siang, Nanda. KPK sudah menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan pemberian hadiah atau janji ini. Kemudian waktu OTT KPK ini ada 10 orang, apakah 6 orang lainnya artinya masih diperiksa sampai saat ini? Selamat siang Meido dan juga saudara, sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada tanggal 11 Januari 2024 kemarin, tepatnya di Kabupaten Labuhan Ratu, Sumatera Utara. Dari 10 orang tersebut, KPK dalam kurun waktu 1 kali 24 jam menetapkan sebanyak 4 orang tersangka dalam kasus atau perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji ini. Dan sedangkan sisanya informasinya adalah ini dibebaskan atau tidak dijerat dalam pasal atau ditetapkan sebagai tersangka. Artinya saat ini KPK tengah fokus untuk menggali dan juga mendalami keterangan dari keempat tersangka yang saat ini informasinya juga sudah ditahan di rutan KPK sejak tanggal 12 Januari 2024 kemarin sampai dengan 20 hari ke depan. Artinya di tanggal 31 Januari 2024 nanti. Dan untuk saat ini kalau kemarin di pressconnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait dengan perkara ini, memang informasinya OTT ini diawali oleh laporan dari masyarakat terkait adanya tindakan atau dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian dari hal tersebut tim KPK menurunkan timnya ke Labuhan Batu hingga diamankan 10 orang dan saat ini sudah ditetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka. Kemudian pada saat penangkapan pun KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai 551,5 juta rupiah yang diketahui ini menjadi bagian dari total hadiah yang diterima oleh Bupati, keuntungan yang diterima oleh Bupati senilai 1,7 miliar rupiah. Dan terkait dengan hal tersebut, konstruksi perkara di mana kasus ini atau ihwal kasus ini bermula memang berawal dari APBD tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Labuhan Batu yang memang baik itu dari anggaran pendapatan, anggaran belanja ini sama-sama dianggarkan senilai 1,4 triliun rupiah. Dan dari nominal tersebut menjadi ihwal
menjadi niat dari Bupati Erik untuk mengintervensi atau secara aktif turut serta dalam proses atau pembangunan yang ada di Kabupaten Labuan Batu, khususnya di berbagai SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di Labuan Batu khususnya. Atensi yang menjadi fokus di sini adalah dua, Dinas Kesehatan dan juga Dinas PUPR. Namun yang menjadi prioritas di sini adalah proyek yang sedang dijalankan oleh Dinas PUPR Labuan Batu, yang dimana tengah dilanjutkan peningkatan jalan di dua tempat, yang dimana besaran dari nilai dua proyek tersebut adalah 19,9 miliar rupiah, Maidop dan juga saudara. Dan dari hal tersebut, Bupati Erik Aritonga mengajak tangan kanannya, orang kepercayaannya, yang ini menjadi salah satu tersangka yang sudah ditetapkan sebagai KPK, Rudi Syaputra, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu, untuk menjadi tangan kanannya untuk bernegosiasi dan juga untuk memenuhi transaksi dari para kontraktor yang juga dua orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk masing-masing yang diterima, keuntungan diterima oleh Bupati di sini adalah dengan menerima fee keuntungan 5 sampai dengan 15%. Artinya sampai dengan saat ini di awal Januari khususnya juga sudah ada transaksi informasinya yang dilakukan dari kontraktor atau pemberi kepada penerima di sini yang dilakukan dengan dua tahap, yakni dengan pemberian uang secara langsung atau tunai dan juga melalui rekening dengan atas nama Rudi Syaputra, yakni tangan kanan dari Bupati. Sampai dengan saat ini memang proses masih didalami. Tadi juga sudah saya jelaskan 4 orang tersangka ini ditahan untuk proses penyidikan juga. Tentunya Maidop dan juga saudara untuk mendalami lagi terkait dengan hal ini. Apakah ada motif-motif lain ataupun juga tersangka lain yang tersandung dalam perkara ini. Tentu kita akan tunggu bagaimana hasil pendalaman yang saat ini tengah dilakukan oleh KPK, Maidop. Oke, kalau gitu untuk peran 4 tersangka dalam kasus ini apa saja, Nanda? Ya, sementara ini yang disampaikan dalam preskonnya yang dilayangkan oleh Wakil Ketua KPAN Nurul Gufron terkait dengan keempat orang tersangka ini, 2 orang sudah dinyatakan sebagai penerima suap ataupun hadiah, yakni Bupati Kabupaten Labuan Batu Erik Aritonga, kemudian juga tangan kanannya di sini anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu yakni Rudi Syaputra. Kemudian untuk 2 orang lainnya ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan perannya tadi dijelaskan ini merupakan sosok atau tokoh yang memberi hadiah atau janji tersebut, yakni pihak kontraktor yang memang ini disengaja dimenangkan dalam proyek atau perkara ini. Jadi artinya tadi saya jelaskan lagi dan juga tegaskan sampai dengan saat ini KPK tengah fokus untuk mendalami lagi apakah ada unsur keterkaitan lagi dengan instansi satu dengan instansi lainnya khususnya di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Labuan Batu ataukah tidak. Ini masih yang didalami oleh KPK karena saat ini tim penyidik juga tengah mendalami lagi dengan para tersangka yang saat ini juga sudah ditahan di rutan KPK sejak kemarin. Maidop. Ya, baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.